merupakan program kegiatan sosial dalam mendukung anak muda dan masa depan masyarakat Indonesia. Memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan bakat, eksplorasi karir, dan kegiatan sosial. KTNG Sangsang Univ Indonesia percaya bahwa mimpi dan passion anak muda harus didukung untuk kehidupan masa depan yang lebih baik. Masa pandemi membuat berbagai kegiatan dibatasi, terutama kegiatan pendidikan. Kondisi ini direspon oleh KTNG Sangsang Univ Indonesia dengan menghadirkan kelas online gratis terbesar. Berbagai pilihan kelas keahlian dan karir yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia dimanapun dan kapanpun. Dengan kualitas kelas yang menarik dan interaktif, membuat KTNG Sangsang Univ Indonesia menjadi kelas online gratis terbaik saat ini. Sebagai pendukung kegiatan offline, KTNG Sangsang Univ Indonesia membangun pusat pendidikan dan pelatihan yang diberi nama Univzone. Univzone menjadi tempat kegiatan offline kelas KTNG Sangsang Univ Indonesia dan event anak muda lainnya. Saat ini, Univzone berada di Universitas Negeri Jakarta. Kedepan, KTNG Sangsang Univ Indonesia menargetkan membangun Univzone lainnya di berbagai kota Indonesia. Sejak April tahun 2022, KTNG Sangsang Univ Indonesia membuka kelas offline di Univzone Universitas Negeri Jakarta. Dalam seminggu, tersedia 8 kelas keahlian yang dapat diikuti oleh anak muda di Jakarta dan sekitarnya. Selain di UNJ, KTNG Sangsang Univ Indonesia juga membuka kelas offline di Jakarta Creative Hub. Hadirnya KTNG Sangsang Univ Indonesia di UNJ dan Jakarta Creative Hub merupakan bentuk kolaborasi dalam memfasilitasi masyarakat mendapatkan pendidikan dan pelatihan secara gratis dan berkualitas. Sangsang Komunitas adalah mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta dan sekitarnya yang terpilih untuk menjadi representasi dari Sangsang Univ. Tujuannya untuk menjadi perpanjangan tangan dari program yang dimiliki Sangsang Univ. Mereka terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Sangsang Volunteer, terdiri dari 10 orang yang berfokus pada kegiatan sosial, Sangsang Friends, 20 orang yang menjalankan kegiatan kreatif di website dan sosial media official, dan Sangsang Mentor, 8 orang yang melakukan kegiatan mengajar anak-anak di panti asuhan. Dalam merespon geliat industri kopi di Indonesia, KTNG Sangsang Univ Indonesia ikut andil dalam menciptakan SDM terampil dengan membuka kelas Barista Coffee Lab. Program pelatihan gratis ini ditunjukkan bagi anak muda yang memiliki mimpi dan minat menjadi barista. Kelas ini dipandu oleh barista bersertifikat dan disediakan seluruh alat pendukung pembelajaran. Setelah ikut kelas barista, peserta diharapkan memahami lebih baik tentang kopi dan menjadi barista profesional. 30.000 anak muda sudah mengikuti program kelas keahlian di KTNG Sangsang Univ Indonesia. Dan ini cerita mereka yang berhasil mengembangkan mimpi serta passionnya. Oke, halo semuanya, nama aku Naufal Fajri dan aku merupakan alumni dari KTNG Sangsang Univ kelas K-pop Lab. Tutornya profesional banget, teman-temannya asik, jadi ketika aku ada di Sangsang, aku itu kayak lebih percaya diri aja Kak, lebih berani. Ini adalah bagian kecil dari peserta KTNG Sangsang Univ Indonesia. Masih banyak lagi anak muda di berbagai kota yang terbantu dengan adanya kelas gratis dari KTNG Sangsang Univ Indonesia. Dan sekarang nih saatnya saya ngobrol barengan sama Rizky Febian yang udah ada di sebelah saya. Ini kemampuan soft skill bisa dipelajarin sama Sangsang Match kalau ikutan KTNG Sangsang Univ Indonesia, dan ini kelasnya gratis Ki. Dan banyak banget nih Sangsang Match yang udah tercerahkan lah. Public speaking mungkin saya nanti boleh. Abis ini kita biar lanjut saya ya ngobrol. Dalam rangka merayakan kesuksesan KTNG Sangsang Univ Indonesia dalam menjalankan program kegiatannya, setiap akhir tahun dihelat konser musik dengan menghadirkan artis ternama di Indonesia. Berdua bersamamu mengajarkanku apa itu kenyamanan, kesempurnaan cintamu.
Konser ini dipersembahkan untuk mahasiswa Indonesia yang telah mendukung hadirnya KTNG Sangsang Univ Indonesia. Terima kasih, Indonesia! Sangsang Univ Indonesia, Sangsang Univ Indonesia. Inilah tempatnya meraih tujuan kreatif dengan berbagai cara, memegang pengalaman yang tidak terbatas, tempat untuk belajar dan juga berkarya bersama untuk menggapai cita-cita. Jangan ragu melangkah, bersama kami ada KTNG Sangsang Univ Indonesia, ada untukmu. KTNG Sangsang Univ Indonesia, ada untukmu. KTNG Sangsang Univ Indonesia merupakan program kegiatan sosial dalam mendukung anak muda dan masa depan masyarakat Indonesia. Memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan bakat, eksplorasi karir, dan kegiatan sosial. KTNG Sangsang Univ Indonesia percaya bahwa mimpi dan passion anak muda harus didukung untuk kehidupan masa depan yang lebih baik. Masa pandemi membuat berbagai kegiatan dibatasi, terutama kegiatan pendidikan. Kondisi ini direspon oleh KTNG Sangsang Univ Indonesia dengan menghadirkan kelas online gratis terbesar. Berbagai pilihan kelas keahlian dan karir yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia dimanapun dan kapanpun. Dengan kualitas kelas yang menarik dan interaktif, membuat KTNG Sangsang Univ Indonesia menjadi kelas online gratis terbaik saat ini. Sebagai pendukung kegiatan offline, KTNG Sangsang Univ Indonesia membangun pusat pendidikan dan pelatihan yang diberi nama Univzone. Univzone menjadi tempat kegiatan offline kelas KTNG Sangsang Univ Indonesia dan event anak muda lainnya. Saat ini, Univzone berada di Universitas Negeri Jakarta. Kedepan, KTNG Sangsang Univ Indonesia menargetkan membangun Univzone lainnya di berbagai kota Indonesia. Sejak April tahun 2022, KTNG Sangsang Univ Indonesia membuka kelas offline di Univzone Universitas Negeri Jakarta. Dalam seminggu, tersedia 8 kelas keahlian yang dapat diikuti oleh anak muda di Jakarta dan sekitarnya. Selain di UNJ, KTNG Sangsang Univ Indonesia juga membuka kelas offline di Jakarta Creative Hub. Hadirnya KTNG Sangsang Univ Indonesia di UNJ dan Jakarta Creative Hub merupakan bentuk kolaborasi dalam memfasilitasi masyarakat mendapatkan pendidikan dan pelatihan secara gratis dan berkualitas. Sangsang Komunitas adalah mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta dan sekitarnya yang terpilih untuk menjadi representasi dari Sangsang Univ. Tujuannya untuk menjadi perpanjangan tangan dari program yang dimiliki Sangsang Univ. Mereka terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Sangsang Volunteer, terdiri dari 10 orang yang berfokus pada kegiatan sosial, Sangsang Friends, 20 orang yang menjalankan kegiatan kreatif di website dan sosial media official, dan Sangsang Mentor, 8 orang yang melakukan kegiatan mengajar anak-anak di panti asuhan. Dalam merespon geliat industri kopi di Indonesia, KTNG Sangsang Univ Indonesia ikut andil dalam menciptakan SDM terampil dengan membuka kelas Barista Coffee Lab. Program pelatihan gratis ini ditunjukkan bagi anak muda yang memiliki mimpi dan minat menjadi barista. Kelas ini dipandu oleh barista bersertifikat dan disediakan seluruh alat pendukung pembelajaran. Setelah ikut kelas barista, peserta diharapkan memahami lebih baik tentang kopi dan menjadi barista profesional. 30.000 anak muda sudah mengikuti program kelas keahlian di KTNG Sangsang Univ Indonesia. Dan ini cerita mereka yang berhasil mengembangkan mimpi serta passionnya.
Halo Sangsang Mates, welcome to KTNG Sangsang Unit Indonesia Batch 8 di kelas Data Processing dan balik lagi dengan saya Calvin Tan. Halo semuanya teman-teman sekalian, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Anyway, teman-teman, pertama-tama sebelum saya memulai kelas, saya ingin meminta maaf karena kelas hari ini jadinya molor 30 menit sebentar ya, karena tadi ada kegiatan yang belum bisa ditinggalkan. Tapi thank you banget juga untuk tim yang sudah memberikan toleransi waktu 30 menit dan akhirnya saya bisa hadir sekarang tepat waktu nih teman-teman. Nah, jadi teman-teman, selain dari itu juga saya sekaligus ingin memberikan informasi seperti biasa tentang technical info. Buat teman-teman semua yang ingin mengakses kelas, jangan lupa ya, semua kelas kita sudah ada di website yaitu sangsangunif.co.id, yang mana teman-teman bisa langsung akses karena bisa langsung ngeliatin kelasnya, kemudian dapat newsletter, ada forum untuk diskusi juga, serta dapat memberikan feedback kepada mentor. Nah, selain itu teman-teman, yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah nanti kelas kita akan berlangsung untuk sampai dengan 1 jam ke depan dan akan ada absensi di waktu 45 menit. So, pastikan semuanya nanti langsung absen, akan ada pop-up yang muncul juga ya. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman, pengen ngetin juga, nanti khusus week ini, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, karena kita masuk ke week ganjil atau week 3, akan ada challenge teman-teman. Jadi challenge-nya ini akan membahas tentang apa yang kita pelajari di week 3, yang mana nanti soal challenge-nya akan di-share ya, kurang lebihnya malam ini teman-teman. Oke, nah mungkin itu saja yang saya sampaikan sejauh ini. Saya pengen ngecek dulu semangatnya teman-teman semua. Sekarang teman-teman gimana nih kabarnya? Kita kan udah ketemuan terakhir di minggu lalu ya. Semoga semuanya dalam kondisi baik ya. Coba absen-absen dulu yuk. Halo Kak Nurul, Kak Nugi, ada Kak Afifatul juga, Kak Mutiara. Ya, say hi dulu ya. Dan teman-teman yang lain juga terima kasih banyak. Saya lihat ini masih banyak teman-teman dari yang sebelumnya juga ya, jadi masih konsisten buat ngikutin kelasnya. Nah, teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan di meeting pertama, di mana kita akan mempelajari data processing dengan segala macam flow-nya. Dan hari ini kita akan coba untuk belajar tentang fungsi dari lookup. Nah, seperti biasa ya teman-teman ya, tentunya kalau saya bawa kelas, pasti akan ada apa sih esensinya, kenapa sih hari ketiga ini harus belajar lookup dan sebagainya. Nah, sekarang saya akan share screen teman-teman ke worksheets ataupun Excel saya. Saya pengen tanya dulu ya, semuanya apakah sudah mendownload file yang diberikan oleh admin ya, yang mana bentukan filenya seperti ini, sama dengan yang sedang saya presentasikan. Kalau sudah aman, boleh sampaikan di kolom chat ya teman-teman ya. Oke, beberapa sudah. Coba kita tunggu agak banyakkan dikit, biar saya bisa pastikan most of us itu sudah punya akses ke file Excel-nya. Oke, baik, sudah ya. Nah, melanjutkan informasi yang tadi, tentunya yang saya bilang sama teman-teman, kenapa sih kita akan belajar tentang lookup, dan kenapa kita perlulah untuk explore. Karena teman-teman, ketika kalian coba untuk buka, di sini bagian bawah itu ada tab namanya Mini Search Mockup. Ini adalah contoh dari ending output yang kita harapkan, teman-teman. Di sini teman-teman diharapkan dapat mendesain sebuah dashboard sederhana yang bisa membantu teman-teman dalam menemukan data. Hanya dengan bermodalkan menekan tombol yang ada di sini, maka semua informasinya dapat berubah secara otomatis, teman-teman. Jadi kurang lebih inilah goals yang kita pengen pelajari, yang mana untuk merancang dashboard sederhana ini, kita akan coba melihat ada beberapa hal, seperti cara bikin tombolnya, atau di sini namanya adalah data validation. Kemudian cara untuk integrasinya, di mana di sini kita akan menggunakan formula-formula dari lookup. Oke teman-teman, sampai di sini apakah bisa dipahami kurang lebih end goals dan juga proses belajar kita? Kalau udah ready, udah aman, yuk sampaikan di kolom chat, ready. Saya pengen lihat semangatnya, semoga tidak mengantuk ya, karena kita udah jam 4.30 sampai 5.30 selesainya. Wih, cakep. Ini yang Y-nya panjang ini ya, eye-catching banget. Oke, teman-teman, sip. Karena kalian semua udah ready, saya rasa kita langsung bisa mulai aja. Langsung gas, kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang VLOOKUP.
Jadi teman-teman, sekarang kita akan coba dulu untuk explore dari formula VLOOKUP. Mungkin kalau saya pengen tanya dulu, siapa di sini yang udah pernah dengar istilah VLOOKUP? Coba, boleh sama di kolom chat ya. Oke, ini Kak Nurul, tenang nggak ngantuk, cakep. Jadi kita lihat ya, semoga nggak ngantuk ya. Oke, Kak Tisa sama Kak Nur di sini pernah, Kak Gabriela juga tampaknya pernah. Wih, banyak juga yang udah pernah ya. Jadi kalau saya ngomongin tentang VLOOKUP, harusnya teman-teman udah pernah dengar, tapi kalau saya sekarang ganti pertanyaannya, udah pernah pakai belum? Dan berhasil, ya. Biasanya kan ada yang bilang, pernah sih udah Kak, tapi kalau pakai belum pernah gitu. Oke, ada yang udah pernah juga ya di sini, tapi ada yang pernah, lupa lagi, dan ada yang belum. That's okay teman-teman, kita akan coba geledah dari paling awal. Ya, di sini ada juga yang bilang nggak berhasil. Nah, teman-teman gini ya, sebenarnya ini menarik banget, karena VLOOKUP ini adalah singkatan dari vertical lookup. Nah, sebenarnya lookup itu apa sih teman-teman? Sesuai dengan namanya, lookup itu adalah bahasa Inggris dari mencari. Jadi bayangkan teman-teman, kalau misalnya kalian perhatikan, di sini kan kita ada kolom B sampai dengan kolom E. Kolom B sampai dengan kolom E ini memiliki banyak sekali informasi, sehingga ketika kita diminta untuk mencari sebuah informasi berdasarkan kata kunci tertentu, bukanlah hal yang mudah. Ya, mungkin teman-teman tahu, oke, kalau mau mencari data, silakan gunakan find. Tapi bagaimana kalau teman-teman dihadapi dengan kondisi sebagai berikut? Misalnya, teman-teman diminta buat mengisi total belanja, kategori konsumen, dan juga nomor transaksi berdasarkan nama pembeli. Jadi bayangkan ya teman-teman ya, kalau kalian harus mencari semua informasi ini, dan kalian pakai find misalnya, itu bakal repot banget. Nah, makanya akhirnya muncullah satu formula teman-teman yang bisa kita andalkan, namanya itu adalah lookup. Tetapi dari lookup itu sendiri ada beberapa pengertian lain ya teman-teman ya. Kalau kita perhatikan di sini ada namanya VLOOKUP. Sebetulnya VLOOKUP itu adalah singkatan dari vertical lookup yang artinya kita ingin mencari data yang tersusun secara vertikal. Nah, sekarang saya pengen tanya ya ke teman-teman ya. Menurut kalian, data yang kita punya di kolom B sampai dengan E ini adalah data yang tersusun secara vertikal atau tersusun secara horizontal nih, teman-teman? Coba, ada yang tahu kira-kira ini datanya vertikal atau horizontal ya? Ada yang tahu? Kira-kira kalau misalnya vertikal kenapa? Kalau horizontal kenapa deh? Kurang lebih seperti itu ya. Oke, nah coba di sini teman-teman perhatikan. Pada contohnya di sini, kita bisa perhatikan bahwa data-data ini tersusun secara vertikal. Kenapa tersusun secara vertikal? Karena dia memanjang ke bawah. Kalaupun misalnya ada data tambahan baru, dia akan menambah itu di paling bagian bawah sini. Ya, jadi setiap ada data-data baru, misalnya tanggal 1 Juli, tanggal 2 Juli, tanggal 3 Juli, dan sebagainya, maka dia akan tersusun ke bawah terus-menerus. Dan hal tersebut mengindikasikan bahwa data kita ini tersusun secara vertikal. Ya, makanya ketika kita diminta untuk melengkapi informasi di sini, kita bisa mengandalkan VLOOKUP karena memang datanya itu tersusun secara vertikal, teman-teman. Nah, sekarang kita langsung coba aja dengan contoh aplikasinya, yaitu di sini ada total belanja. Kita diminta untuk mengisi berapa besaran total belanja dari setiap nama pembeli. Oke, nah di sini kita coba untuk langsung menggunakan rumus VLOOKUP. Pertama-tama saya masukin dulu formula dari VLOOKUP seperti ini. Dari formula VLOOKUP ini, teman-teman, dapat diperhatikan terdapat 4 elemen penting. Yang pertama adalah lookup value. Lookup value ini artinya kita ingin memunculkan data berdasarkan acuan yang mana. Karena kalau teman-teman perhatikan, di sini kan kita pengen munculnya total belanja. Ya, total belanja, tapi berdasarkan nama pembeli. Kenapa nama pembeli? Karena gini teman-teman, tentunya total belanja yang kita munculkan bukannya sembarangan orang ya. Ada satu trigger atau acuan sehingga kita bisa tahu, oke, total belanja yang muncul nanti di sini itu punyanya Ratu. Ya, sehingga bisa kita simpulkan dalam kondisi ini lookup value atau acuannya adalah nama pembeli
atau bisa kita arahkan secara langsung di bagian G5. Itu yang pertama nih. Oke, sampai di sini teman-teman apakah masih bisa dipahami? Kalau masih aman, boleh sampaikan di kolom chat ya. Oke, baik, bisa ya. Sip. Nah, sekarang kita coba yang kedua, yaitu table array. Table array ini adalah sebuah range, yang mana isinya adalah acuan dan juga data yang ingin kita tampilkan. Coba teman-teman, saya pengen tanya, menurut kalian, sekarang itu kita sedang melibatkan informasi apa dengan apa? Ya kan? Coba, ada yang tahu nggak kira-kira? Dari database yang ada di sini, sebelah kiri ini, kita sedang melibatkan data apa dengan apa untuk memunculkan atau mengisi kolom kosong yang ada di kolom H ini, teman-teman. Kira-kira ada yang bisa menebak nggak? Apa ya yang bisa kita munculkan? Coba, mungkin saya sederhanakan lagi ya, teman-teman ya. Pertama, di bagian kolom H ini, kita pengen ngisi apaan, teman-teman? Coba, kolom H itu yang di sini ya, yang ada di total belanja ini, kira-kira nanti apa yang akan muncul di sini, teman-teman? Apa tuh, coba? Total belanja. Nice. Karena nggak mungkin dong, kan atas tabelnya kan total belanja, ya kan? Jadi pasti jawabannya yang kita munculkan adalah total belanja. Nggak mungkin tiba-tiba yang muncul nama pembeli, ya kan? Karena kan di sini atas tabelnya total belanja. Oke, pertama, berarti yang terlibat itu adalah total belanja, teman-teman. Nah, yang kedua, kita bisa melihat bahwa total belanjanya siapa yang pengen kita munculin. Di sini sudah dibilang sama Kak Nur, total belanja Ratu. Artinya yang terlibat adalah total belanja dan nama pembeli. Nah, makanya di table array ini kita langsung arahkan aja, teman-teman. Mulai dari nama pembeli dan total belanja. Ya, ini table array itu berisikan kolom-kolom yang pengen kita libatkan, dan karena kita lagi pengen munculin total belanja berdasarkan nama pembeli, maka ini yang akan menjadi table array dan bisa kita pilih sebagai area. Nah, di sini siapa yang masih ingat gimana caranya turun dengan cepat menggunakan shortcut? Ada yang masih ingat nggak shortcutnya apa tuh, teman-teman? Buat langsung bisa turun ke bawah. Oke, Karaka bilangnya Ctrl Shift tanda panah ke bawah. Jadi seperti biasa, kita bisa gunakan Ctrl Shift tanda panah ke bawah untuk memilih data dengan cepat. Ya. Nah, sekarang saya lanjutkan dulu. Setelah itu, teman-teman, kalian bisa perhatikan di sini, ketika kita berhasil menampilkan data dari table array dan lookup value, ada urutan rumus berikutnya, yaitu call index number. Call index number ini adalah bagian dari rumus yang perlu kita tulis kalau kita pengen ngasih tahu kolom keberapakah yang akan kita munculkan. Jadi, kalau teman-teman perhatikan di sini, ada kan VLOOKUP nih, lookup value, table array, ada namanya call index number. Nah, kita kan punya table array tadi, nama pembeli dan total belanja. Coba, kalau teman-teman perhatikan, total belanja itu terletak pada kolom keberapa, teman-teman? Ya, dari database yang sudah kita pilih warna merah-merah ini. Oke, kalau dibilang sama Kayu dia nomor 2 ya, betul banget. Jadi dari warna merah-merah ini dapat disimpulkan bahwa total belanja itu terletak di kolom kedua, teman-teman. Makanya kita bisa masukin angka 2, setelahnya baru masukin yang terakhir. Untuk range lookup ini, kita akan menyampaikan bahwa data yang kita pengen temukan itu akurat atau kira-kira saja. Karena di sini ada pilihannya, yaitu approximate match, yang artinya kira-kira, dan juga exact match, yaitu nanti akan memunculkan data yang akurat. Nah, sekarang kalau misalnya untuk kebutuhan kita, tentunya kan kita pengen munculin data yang akurat, bukan yang kira-kira. Meskipun nanti setelah ini saya akan jelaskan gimana konteksnya kalau kita mau pakai VLOOKUP, tapi yang kira-kira atau yang true. Sehingga di sini saya tuliskan tulisannya false,
Ya, tutup kurung dan enter. Jadi sekarang muncul nih teman-teman, total belanja dari Ratu. Oke, sampai di sini dulu. Apakah aman teman-teman? Kalau aman boleh samakan di chat ya. Mulai dari lookup value, yaitu nilai acuan, table array, yaitu sumber data acuan dan juga yang pengen dimunculkan. Kemudian yang nomor 2 itu, kolom yang kita pengen munculin ada di kolom keberapa. Kolom keberapanya itu dihitung dari table array yang warna merah ini. Dan yang terakhir adalah false, karena kita pengen munculin data yang akurat. Nanti setelah ini saya akan jelaskan apa perbedaannya munculin data yang akurat dan dengan yang tidak akurat, teman-teman. Keduanya memiliki fungsi masing-masing dengan case yang berbeda. Ya. Nah, tapi teman-teman, untuk bagian false ini, kalian bisa ganti juga dengan angka 0. Karena false itu bisa ditulis dengan angka 0, dan true bisa ditulis dengan angka 1. Ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih kurang paham atau yang cukup paham, saya ulangi sekali lagi. Pertama itu adalah kita lihat dulu, ya kan, kita lagi di kolom total belanja. Pastinya angka yang muncul itu harusnya total belanja. Tapi kita ceritakan lagi, dari sekian banyak angka total belanja itu, punyanya siapa yang pengen kita munculin? Apakah punyanya Mega, punyanya Monica, atau punyanya Muhammad, dan sebagainya. Jadi kita langsung tulisin arah namanya itu di bagian lookup value. Kemudian untuk table array-nya, kita arahkan untuk kolom-kolom yang terlibat. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada total belanja dan juga nama pembeli. Nah, kemudian yang 2 ini mencerminkan urutan kolom yang kita pengen munculin. Kebetulan kan di sini memang kolom yang kita pilih cuma 2, teman-teman. Jadi ya total belanja itu terletak pada urutan kedua. Setelahnya pilih false biar akurat dan enter. Nah, tapi teman-teman, ya, coba kemarin ada yang masih ingat gak gimana caranya menurunkan rumus dengan cepat? Itu saya bahas di pertemuan pertama, ya. Cara menurunkan rumus dengan cepat, ada yang tahu caranya? Oke, Kak Febri bilangnya klik 2 kali bagian pojok kanan bawah. Benar banget. Jadi teman-teman, kalian bisa menurunkan rumus itu dengan cara tarik manual seperti ini, tapi ini memakan waktu. Jadi teman-teman bisa coba dengan klik 2 kali di pojok kanan bawah seperti ini, maka dia akan turun secara otomatis. Tapi teman-teman, nah ini kenapa ada data-data NA, ya? Di sini saya akan jelaskan kesalahan yang sering terjadi di secara umum ya teman-teman ya. Jadi biasanya ketika menggunakan VLOOKUP, bagian table array-nya ini itu teman-teman, kalian bisa perhatikan pada bagian ratu warna merahnya itu dalam posisi yang tepat. Tetapi ketika saya coba geledah untuk rumus yang jadinya NA, warna merahnya bergeser mulai dari dini. Nah, ini aneh teman-teman. Kenapa? Karena kan data kita mulainya dari yang tadi di atas, yaitu angka. Kenapa tiba-tiba bisa bergesernya cuma sampai ke dini? Ya, karena rumus Excel itu membaca pola, teman-teman. Jadi pada saat kalian turunin rumusnya, acuannya pun ikutan bergeser. Nah, oleh karena itu, untuk bagian total belanja ini, bagian table array-nya, teman-teman wajib kunci menggunakan $. Caranya adalah menggunakan F4. Untuk teman-teman yang menggunakan MacBook atau MacBook user, silakan gunakan Fn F4 seperti yang saya kirimkan di kolom chat. Tapi buat teman-teman yang pakai Windows, kalian bisa tekan bagian table array-nya, kemudian gunakan F4 ya, seperti yang dibilang oleh Kak Vivi di sini. Jadi kita gunakan F4 sehingga dia akan menambahkan $. Seperti ini. Apa artinya teman-teman? $. Ini menandakan bahwa sel yang kita punya sedang dikunci. Dikunci dari apa? Ketika kita geser sampai paling bawah atau menurunkan rumus, yang awalnya NA seperti ini, jadi tidak NA lagi. Karena seberapa bawah rumusnya berjalan, maka acuannya tetap terkunci di posisi yang sama.
Nah, jadi makanya teman-teman ketika kalian pakai VLOOKUP, kebanyakan yang saya perhatikan rata-rata bisa nih pakai rumus VLOOKUP, tapi pas waktu rumusnya diturunin malah jadi error karena tidak mengunci dari table array-nya. Sampai di sini teman-teman, apakah bisa dipahami untuk yang total belanja? Saya kirimkan rumusnya melalui kolom chat ya, biar teman-teman bisa copy paste di masing-masing halamannya. Kalau ada pertanyaan juga boleh ya teman-teman ya diajukan ya. Tapi kalau misalnya masih aman, boleh sampaikan di kolom chat. Bisa ketik aman gitu ya. Oke, Kak Nur aman. Teman-teman yang lain? Kita coba tunggu minimal 5 orang deh ya yang jawab ya. Oke, aman ya? Baik. Kak, jadi kalau pakai rumus-rumus yang lain harus dikunci terus ya? Mungkin bukan rumus-rumus lain ya istilahnya ya, tapi lebih tepatnya ketika kita menggunakan sebuah rumus dan salah satu komponennya mengarahkan ke sel yang lain. Begitu Kak Nur. Karena gini, kalau tadi yang saya bilang kan kalau nggak dikunci, ketika kita turunin rumusnya kan dia bergeser. Makanya jadi error. Maka yang memang kakak perlu lakukan adalah dengan mengunci bagian tabelnya. Biar nanti kalau kita mau nurunin rumus ke depannya, dia nggak bergeser. Seperti itu ya. Jadi tergantung konteksnya, apakah memang teman-teman itu butuh menurunkan rumus atau tidak. Kalau misalnya memang butuh menurunkan rumus, saran saya selalu kunci di bagian table array ini. Gitu Kak Nur. Apakah sudah menjawab? Oke, baik. Aman ya. Nah, teman-teman, kalau kalian masih aman, sekarang saya pengen ngajakin kalian untuk explore masih dengan VLOOKUP, tapi sekarang dengan pendekatan kira-kira, bukan pendekatan yang akurat atau exact match. Misalnya, contohnya, sekarang teman-teman, kita diminta untuk mengisi kategori konsumen berdasarkan total belanja. Adapun guidance-nya sudah berada di kolom L dan kolom M. Nah, sekarang teman-teman, kita diminta untuk menggunakan rumus VLOOKUP untuk memberikan statusnya, apakah dia basic, apakah dia silver, berdasarkan data yang ada. Coba teman-teman, dengan pemahaman yang udah kalian dapetin tadi, ya, kira-kira nih, untuk VLOOKUP yang pertama, lookup value-nya itu ada di mana? Kan tujuan kita adalah memunculkan status berdasarkan total belanja. Kira-kira lookup value atau yang akan menjadi acuan itu ada di mana teman-teman letaknya? Oke, Kak Yudia bilangnya H5 total belanja. Teman-teman yang lain apakah punya pendapat lain? Oke, nice. Semuanya sepakat dari total belanja ya. Ingat teman-teman bahwa lookup value itu menjadi pendorong atau trigger. Jadi sekarang kita bisa tahu antara dia basic, apakah dia platinum, itu berdasarkan total belanja atau secara spesifik berdasarkan H5. Jadi yang pertama lookup value-nya adalah H5. Kedua teman-teman, untuk table array-nya, menurut kalian gimana dong? Table array-nya itu bisa kita arahkan dari kolom berapa sampai ke berapa nih teman-teman? Ada yang tahu? Oke, Kak Yudia bilang kolom L dan M, teman-teman yang lain pada sepakat gak nih sama pendapatnya Kak Yudia? Kalau setuju boleh sampaikan di chat ya, setuju gitu. Atau yang lain masih pada mikir, table array itu apa teman-teman? Table array itu kan adalah sumber data dari yang pengen kita munculin dengan apa yang pengen kita jadikan sebagai acuan ya. Jadi yang dibilang sama Kak Yudia tadi sudah betul. Yang mana table array-nya adalah dari L5 sampai dengan M8. Nah, sampai di sini kita kunci nggak teman-teman? Table array-nya apakah kita perlu menggunakan F4 sehingga memunculkan dolar-dolar seperti yang tadi? Kira-kira menurut teman-teman gimana nih? Tentunya perlu kita kunci. Karena kan nanti kita akan menurunkan rumus lagi nih. Sedangkan si minimal belanja itu ya cuma di situ-situ aja, dia nggak akan bergeser teman-teman. Jadi ya kalau kita perlu kunci, menggunakan
MF4 atau F4, baru kita lanjut dengan call index number. Sekarang call index number-nya bisa kita masukin angka berapa nih teman-teman? Coba, kolom keberapakah yang pengen kita munculkan? Kolom 2 ya, kalau dibilang sama Katisa, yes, betul banget. Jadi sekarang kita klik 2 di sini. Nah, masuk ke babak terakhir, teman-teman. Seperti yang tadi saya bilang, ketika kita mencari data pertama, kita pakainya itu yang exact match atau false. Karena tentunya data yang kita pengen cari itu tidak mungkin kira-kira. Pasti yang jawabannya harus sesuai. Tetapi dalam kondisi kali ini, kita tidak bisa menggunakan pendekatan false, teman-teman. Kenapa? Saya akan kasih buktinya. Di sini misalnya saya pakai false, maka hasilnya akan muncul menjadi MA. Kenapa teman-teman? Kalian harus ingat bahwa rumus 0 itu kan menandakan penemuannya harus exact, harus sama. Masalahnya, di dalam tabel yang kita berikan, tidak ada angka yang nilainya persis dengan total belanja yang ada di H5. Makanya, di sini kita nggak bisa pakai false. Harusnya pakai true atau bisa diganti dengan angka 1. Tutup kurung dan enter, maka dia akan muncul secara otomatis. Ya, kalau teman-teman perhatikan di sini, total belanjanya 1,8 juta, itu adalah silver. Kenapa silver? Karena dia membaca angka ke bawah. Ya, contohnya di sini kan si silver total belanjanya kan 1,884. Nah, di bawahnya itu ada 500.000 berupa silver. Makanya dia dinyatakan sebagai silver. Nah, contoh lain teman-teman, misalnya ada orang belanja di 4.999.999. Jadi misalnya 4.999.999. Kira-kira si orang ini akan mendapatkan status silver atau gold, teman-teman? Kalau total belanjanya saya ganti dengan 4,9999999 gitu ya. Kira-kira apa teman-teman statusnya? Oke, nice. Yang dibilang sama Kak Nur. Benar. Karena apa? Karena dia akan membaca data ke bawahnya. Meskipun angka 4,99 ini sekilas dekat dengan angka 5 juta yang sudah menjadi bagian dari gold. Oke, so teman-teman, rumus VLOOKUP true ini dapat kita gunakan untuk memberikan label berdasarkan angka tertentu. Sampai di sini, apakah bisa dipahami teman-teman? Kalau bisa sampaikan di kolom chat ya. Oke, paham ya teman-teman ya? Dan pastikan juga di bawahnya tidak error, semuanya dapat berfungsi dengan baik. Nah, teman-teman, sekarang kita diminta untuk melengkapi dari nomor transaksi. Nomor transaksi ini, kalau kita lihat dari tabel bawaannya, dia terletak di sebelah kiri dari acuan kita. Karena yang kita tahu, acuan kita itu kan adalah nama pembeli. Ya kan, kita pengen munculin total belanja, kategori konsumen, dan juga nomor transaksi, itu punyanya si Ratu. Ya, sebagai lookup value-nya di sini, atau nama pembeli. Nah, tapi masalahnya, teman-teman, kalian bisa perhatikan, nama pembeli ini terletak di sebelah kanannya nomor transaksi yang pengen kita munculin. Sedangkan VLOOKUP itu punya kekurangan. Kekurangan VLOOKUP adalah dia tidak bisa membaca data dari kanan ke kiri, tapi hanya bisa dari kiri ke kanan. Nah, oleh karena itu, dalam kondisi ini, kita nggak bisa nih pakai rumus VLOOKUP. Mau nggak mau, kita harus pakai rumus alternatif yang namanya adalah index and match. Sebenarnya index and match ini adalah dua rumus yang digabungkan jadi satu. Jadi ada rumus index dan rumus match. Rumus index ini adalah rumus yang akan ngasih tahu kita kalau ini adalah datanya atau munculin datanya, teman-teman. Misal contoh, kita kan lagi di kolom J. Harusnya di kolom J itu munculnya data apa, teman-teman? Berdasarkan header yang tersedia, berdasarkan kop yang ada di sini,
Kolom J ini akan kita isi dengan informasi apa, teman-teman? Menurut kalian? Ayo, apa tuh? Di kolom J ya, kira-kira data apa sih teman-teman yang bakal terisi? Nomor transaksi, betul banget. Jadi for sure yang kita akan coba lihat itu adalah nomor transaksi. Nah, untuk nomor transaksi ini teman-teman, kita perlu menggunakan rumus indeks. Karena apa? Rumus indeks ini akan memunculkan semua nomor transaksi yang ada. Jadi kita tinggal masukin rumus indeks, kita arahkan ke bagian kiri, yang mana nomor transaksi itu terletak pada bagian kolom C. Sisanya kita pakaikan Ctrl Shift tanda panah ke bawah. Pertanyaan saya, sampai di sini apakah perlu dikunci atau tidak, teman-teman? Untuk indeksnya ya, yaitu kolom yang nantinya akan dimunculkan nomor transaksi dan sumbernya terletak di kolom C. Perlu kunci nggak, teman-teman, pakai F4? Ayo. Konsepnya mirip ya dengan VLOOKUP tadi ya, teman-teman ya. Jawabannya betul, Kak Jerry bilang di sini perlu. Kenapa? Karena kan nanti kita akan ada menurunkan rumus. Dan lagi-lagi acuannya ya cuma di situ-situ aja gitu ya. Jadi kita harus gunakan indeks, kemudian kolom mana yang kita pengen munculin, dan kasih dolar untuk mengunci. Setelahnya, gunakan titik koma atau koma yang bisa disesuaikan dengan masing-masing default-nya Excel teman-teman semua. Kita masukin dengan rumus match. Kalau rumus indeks ini cuma bisa munculin, rumus dari match, indeks itu munculin, kalau match itu akan mencari otaknya. Jadi istilahnya match ini yang akan menentukan bahwa tidak semua data yang akan dimunculkan. Nah, data apa yang bakal dimunculin? Tentunya selaras dengan si lookup value atau nama pembeli yang tersedia. Makanya untuk match ini kan ada 3 struktur tuh. Ada namanya lookup value. Pertanyaan saya, nomor transaksi ini akan muncul berdasarkan apa, teman-teman? Siapa yang atau apa yang akan menjadi acuan untuk memunculkan, oh iya ya nomor transaksi yang ini loh yang muncul, atau si B, si C gitu ya. Nama pembeli, oke, jadi lookup value ini masih sama dengan konsepnya VLOOKUP. Tapi untuk yang bagian match ini, dia memiliki istilah lookup value, kemudian lookup array. Artinya di manakah letak sumber data dari si lookup value yang kita punya. Nah, di sini bisa dipastikan lookup array-nya kita itu adalah kolomnya D. Kenapa kolomnya D? Karena kolom D ini yang akan menjadi acuan dari ini ya teman-teman ya, match yang kita punya atau lookup value-nya. Makanya di sini yang kita pilih adalah nama pembeli, kita pakai Ctrl Shift tanda panah ke bawah. Sekarang apakah perlu untuk dikunci lagi teman-teman? Tadi kan kita udah kunci untuk yang indeks. Yang match kita masukin G5, karena kan G5 itu adalah bagian poin acuannya. D5 sampai D287 adalah database asli dari G5. Di sini jawabannya adalah perlu. Oke, nice. Jadi teman-teman di sini kita bisa masukin perlu. Kemudian pakai titik koma dan yang terakhir kita masukin angka 0 karena 0 itu menandakan pencarian kita akan jadi akurat sehingga masukin 0, tutup kurung 2 kali dan enter. Ya. Sekarang kalau kita klik 2 kali pojok kanan bawah, maka dia akan muncul secara otomatis seperti ini. Nah, barangkali buat teman-teman yang bertanya-tanya, terus kalau gitu, kapan saya tahu saya harus pakai VLOOKUP atau index and match? Jawaban saya adalah tergantung pola datanya. Kalau teman-teman ingin mencari data dari kiri ke kanan, silakan gunakan VLOOKUP. Tapi kalau datanya dari kanan ke kiri, itu sudah pasti tidak bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Harus menggunakan index and match.
Tetapi enaknya teman-teman, rumus index and match itu bisa dipakai dengan segala kondisi, baik menggantikan VLOOKUP atau melengkapi VLOOKUP. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, sampai di sini teman-teman, saya sudah kirimkan rumusnya di kolom chat. Apakah ada pertanyaan? Kalau masih aman, boleh diinfokan ya teman-teman ya. Oke, Kak Jerry aman, Kak Tisa aman. Kita tunggu aja 8 orang, setidaknya buat jawab duluan teman-teman. Karena kita masih mau bikin dashboard, dan saya pastikan teman-teman semua udah bisa ngikut secara teknisnya ya. Oke, 3 orang lagi yuk. Ada yang masih atau sudah bisa mengerjakan sini kira-kira nih teman-teman? Ya, jadi challenge-nya menarik ya. Karena teman-teman diminta untuk membuat dashboard sampai dashboardnya itu bisa aktif seperti ini nantinya. Oke, yang jawab baru berapa orang nih? 6, 7. 7 orang, sisanya ada yang udah bisa belum? Tinggal satu lagi nih, memenuhi. Sebelum saya lanjut untuk dashboard ya teman-teman ya. Oke, sudah di-close sama Kak Mutia, thanks a lot. Jadi buat teman-teman semua, saya anggap di sini kita masih aman ya untuk coba menggunakan VLOOKUP true, VLOOKUP false, dan juga index and match yang akan menjadi alternatif dari VLOOKUP. Nah, teman-teman, sekarang kita kan tujuannya pengen bikin tombol-tombol seperti ini. Yuk, teman-teman ikutin saya step by step, biar kita bisa bikin di sini juga, yaitu di tab Your Mini Search. Ya, jadi teman-teman silakan buka ini, Your Mini Search-nya, dan coba teman-teman klik dulu saat ini di kursor atau sel D6. Kalau semuanya sudah dalam posisi yang sama dengan saya, silahkan infokan di kolom chat, teman-teman. Jadi semuanya sudah membuka sheets yang sama dan sudah berada pada kursor yang sama dengan saya. Jangan diapa-apain dulu ya, kita masih menyamakan posisi dulu nih, teman-teman. Biar nggak ketinggalan. Oke, sudah. Baik, yuk kita mulai, teman-teman. Pertama, kita perlu membuat tombol. Nah, ini adalah cara untuk membuat tombolnya. Pertama, pada bagian toolbar, teman-teman bisa klik bagian data. Nanti di data ini akan ada menu, bentuknya seperti sama dengan sekilas, ada tanda centang dan perboden ya, kalau di jalanan tuh biasanya kita sebutinnya perboden gitu. Nah, teman-teman klik. Oke, jadi klik data, data validation, sehingga muncul menu seperti ini. Mungkin saya izin untuk stop share dulu teman-teman, karena saya pengen share screen ke layar utamanya ya, biar teman-teman bisa lihat hasil pop-up-nya. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ada pop-up-nya. Udah kelihatan belum teman-teman? Kalau udah kelihatan, boleh sampaikan di kolom chat ya. Oke, baik. Jadi semuanya sudah membuka data validation, pop-up box-nya udah muncul, yaitu data validation. Nah, sekarang pada bagian allow, teman-teman bisa pilih bagian list. Ya, pada bagian allow di sini atau tulisan any value silakan diganti dengan list. Nah, sekarang dia muncul ada kotak baru namanya source. Oke, sudah di sini teman-teman. Nah, pada bagian menu source ini kalian tekan sampai dia kedap-kedip, ya udah kursornya udah kelap seperti ini. Pertanyaan saya, kita kan pengen bikin tombol nih. Tombolnya itu isinya adalah nomor ID. Oke. Nah, nomor ID itu datanya ada di mana, teman-teman? Coba, nomor ID datanya ada di mana ya? Ada yang tahu kira-kira nomor ID ada di mana? Oke, nah, kalau teman-teman perhatikan, nomor ID itu ada di tab yang namanya lookup atau nomor 1. Oke,
Jadi ini kan source. Source itu artinya dia nanyain, emang tombol yang kamu pengen buat itu datanya ada di mana? Nah, makanya di sini kita bisa klik bagian lookup dan kemudian kita bisa langsung arahkan ke bagian nomor ID yang ada di paling kiri sini, kolom C. Kita klik dan tekan Ctrl Shift tanda panah ke bawah, kemudian klik Oke. Jadi sekarang kalau teman-teman klik seperti ini, maka tombolnya sudah muncul secara otomatis. Nah, kira-kira di sini teman-teman apakah ada yang sudah berhasil? Yang sudah bisa membuat tombol seperti ini juga. Ya, kalau ditekan-tekan, sudah ada listingnya dan bisa gerak secara otomatis. Kalau sudah, boleh sampaikan di kolom chat ya teman-teman ya. Oke, baik. Nah, sekarang saya lanjut lagi untuk share screen-nya, teman-teman. Oke, kalau sudah selesai, kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Ya, yang berikutnya tuh di sini ada namanya nama pembeli dan total belanja. Untuk nama pembeli ini, kita bisa langsung gunakan sama dengan dari VLOOKUP atau Index and Match. Tapi kita lihat dulu dari datanya yang ada di sini. Oke, sebentar. Nah, ini ya. Jadi di sini untuk yang index and match, kita perhatikan teman-teman, kita kan pengen munculin nama pembeli dari nomor ID. Kalau kalian lihat dari pola datanya di sini, pakai rumus index and match atau VLOOKUP tuh. Pengen munculin nomor transaksi, munculin nama pembeli berdasarkan nomor transaksi. Bisa nggak kalau kita pakai VLOOKUP, teman-teman? Coba, bisa ya, jadi teman-teman bisa preferensinya pakai index and match ataupun VLOOKUP. Karena apa? Karena acuannya ada di sini, yang pengen kita cari ini. Jadi istilahnya ini tuh bisa menjadi acuan, ya, bisa jadi acuan. Oke, jadi kita bisa pakai VLOOKUP ataupun index and match, bebas teman-teman. Nah, kita coba untuk pakai rumus VLOOKUP di sini. Pertama yaitu nama pembelinya. Lookup value-nya ada di mana, teman-teman? Tadi kan kita udah bahas nih, ya kan? VLOOKUP ada lookup value. Lookup value-nya kita bisa arahkan di sel yang mana? Ya, ingat bahwa lookup value itu kan adalah acuan. Ya. Apa yang akan menjadi acuan kita untuk melihat datanya? Dari nomor ID. Oke, nice. Jadi kita langsung bisa arahkan ke nomor ID di sini, di D6, teman-teman. Setelahnya untuk table array-nya. Table array-nya ada di mana, teman-teman? Table array kan tadi yang saya bilang ya, sumber data dari acuan dan yang pengen kita munculkan. Di lookup. Oke, nice. Di lookup ini kita langsung bisa arahkan nomor transaksi, nama pembeli, kita pilih seperti ini teman-teman, karena kan di sini ada dua tabel ini ya yang terlibat ya. Kita pilih seperti ini, kita kunci, baru kita masuk lagi ke urutan kolomnya. Yang kita pengen munculin itu ada di urutan keberapa teman-teman kolomnya? Kan kita udah nyampe nih pusat pencarian, database-nya atau table array-nya, call index number-nya berapa? Kan kalau yang kita pengen munculin adalah nama. Nama itu ada di kolom kedua. Oke, nice. Sisanya kita masukin angka 0 karena kita pengen menemukan data yang akurat. Muncul namanya ya teman-teman ya. Sekarang kalau misalnya kita tekan-tekan, maka dia sudah berubah secara otomatis. Nah, sekarang untuk total belanja, saya pengen men-challenge teman-teman juga untuk bantu saya menjawab. Sebenarnya bisa pakai VLOOKUP, tapi kali ini saya mau coba pakai rumus index and match. Silakan teman-teman perhatikan di sini. Pertama, untuk indeksnya itu ada dari mana? Kan kali ini yang kita pengen munculin adalah total belanja. Rumus indeks adalah memunculkan data. Nah, indeksnya
bisa kita ambil dari kolom yang mana, teman-teman? Sudah pasti ya, database-nya kan ada di lookup. Tapi kolom yang mana kita harus masukin sebagai bagian dari indeks? Ada yang tahu? Hayo, indeks tuh munculin data, teman-teman. Jadi simpelnya gini deh. Kalian kan lihat, di tombol tadi kan kita pengen munculin total belanja. Pastinya yang muncul total belanja dong. Nggak mungkin kan yang muncul itu tanggal transaksi dan sebagainya. Jadi yang kita indeks yang kolom B, C, D, atau E, teman-teman. Yang kita indekskan adalah total belanja. Karena kan apa? Karena kan yang tadi kita pengen munculin kan adalah total belanja, teman-teman. Di bagian yang mini search-nya tadi kan total belanja. Nggak mungkin dong di kotak total belanja munculnya nama. Ingat bahwa indeks itu rumus untuk munculin data. Simpelnya seperti itu. Jadi teman-teman selalu flashback bahwa, oke, nih sekarang saya lagi pengen munculin data apa ya? Oh, misalnya lagi pengen munculin total belanja. Ya udah, itu yang saya indekskan. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita indeks, kemudian baru kita masukin dengan match. Match itu kan rumus yang kedua ya. Kita balik lagi ke your mini search. Lookup value itu ada di mana, teman-teman? Lookup value ya. Lookup value itu kan artinya kita udah tahu nih mau munculinnya berdasarkan total belanja. Kita mau munculinnya total belanja. Tapi berdasarkan apa? Apa yang akan berubah-ubah? Kalau mau nama pembeli, itu juga boleh. Ya, tapi kita tahu bahwa yang akan terus berubah, yang bisa dipilih-pilih, itu adalah nomor ID-nya. Ya, meskipun sebenarnya nama pembeli akan ikutan berubah juga ya, tapi untuk menyamakan persepsi terlebih dahulu, yang bisa kita jadikan lookup value adalah nomor ID-nya. Oke, nah setelah nomor ID-nya udah keluar seperti ini, kita lanjutkan lagi dengan lookup array, yaitu sumber acuan data, ya, sumber acuan data, semua data yang menyangkut lookup value. Karena lookup value kita adalah nomor ID, maka untuk lookup array-nya itu adalah kolom C. Karena kolom C ini adalah acuannya, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, sisanya di sini untuk nomor transaksi kita bisa tekan Ctrl Shift tanda panah ke bawah dan dikunci. Oke. Nah, setelah udah selesai nih teman-teman, udah aman sampai di sini ya, udah detail rumusnya. Sebentar ini saya hapus dulu teman-teman karena ini jadinya ke double. Oke. Kita masukin angka 0 di terakhir karena kita pengen menemukan yang akurat ya. Nah, ini untuk yang bagian lookup value-nya, kita hapuskan dulu teman-teman E7 di belakangnya karena ini hasil merge, baru dia muncul seperti ini. Jadi rumus akhirnya kurang lebih kayak gini teman-teman, saya kirimkan lagi. Maka jadi seperti ini. Oke, jadi simpelnya rumus indeks itu kita tinggal menuliskan kolom mana yang kita pengen munculin, kemudian di match itu adalah otaknya. Dari sekian data banyak yang tersedia, yang satu mana sih yang kita pengen munculin? Nah, itu kita jelaskan di formula match. So, terakhir kita tinggal bisa pilih-pilih seperti ini dan semuanya akan muncul secara otomatis. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan, teman-teman? Sambil saya tunggu, saya izin stop share juga ya, karena kan teman-teman sambil mau ada yang pertanyaan, yuk yang mau nanya atau yang masih ada bingung, boleh juga ya, ditanyakan. Tapi kurang lebih konsepnya seperti itu, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau nge-lookup nih, bisa pakai VLOOKUP. Tapi kalau misalnya ternyata data yang kita pengen cari, ternyata memang tidak berada di posisi kanan, ada di kiri, kita bisa gunakan index and match. Oke, tolong kopikan rumus yang nama pembeli tadi. Oke, baik. Saya lanjut share screen lagi ya, bentar ya. Oke, di sini untuk yang nama pembeli, saya akan coba copy rumusnya. Kita pakainya tadi VLOOKUP ya untuk testing.
Ada pertanyaan, cara buat kolomnya gimana, Bang? Cara buat kolom yang gimana nih, Kak Jerry? Maksudnya bikin kolom ininya atau gimana? Desainnya atau gimana? Oh iya teman-teman, untuk desain saya nggak jelasin ya, karena itu kan preferensi teman-teman. Kalian bisa sesuaikan dengan kreativitas masing-masing ya. Cuman memberikan warna-warna di bagian sel, kemudian mengubah font dan sebagainya, itu saya serahkan kepada kreativitas teman-teman semua. Untuk nomor ID, tadi caranya gimana? Tadi saya sudah jelaskan caranya menggunakan data validation. Ya, jadi sekali lagi, mungkin saya jelaskan, ini saya ulangi sekali lagi. Kalau kalian pengen bikin tombol seperti ini, kalian bisa mengakses menu yang ada di toolbar, yaitu bagian data. Setelahnya di bagian data ini ada namanya itu data validation. Dan setelah di data validation ini ada namanya allow. Silakan diganti dengan list. Nah, setelah diganti dengan list yang di sini, baru bagian source-nya ditekan dan diarahkan ke lookup yang ada di sini. Ya, kita kan pengen bikin tadi itu kan tombolnya berdasarkan nomor ID atau nomor transaksi. Maka kita tinggal pilih sampai paling bawah nomor transaksinya dan klik OK. Begitu Kak Mutiara. Jadi nanti tombolnya langsung muncul seperti ini. Oke, jadi simpelnya bisa klik data, data validation, kemudian ganti dengan list, dan terus setelahnya itu pilih source-nya ya. Mungkin saya tuliskan biar lebih gampang juga ya di kolom chat ya teman-teman ya. Gimana kamu Tiara sampai di sini? Apakah sudah menjawab? Oke, sama-sama. Sudah ya? Baik. Teman-teman, berarti selain Kak Mutiara, apakah ada pertanyaan lain? Kalau sudah aman, punya teman-teman semua bisa works juga, boleh sampaikan di kolom chat aman ya. Oke, baik, sip. Baik, kalau begitu teman-teman, saya rasa di sesi hari ini sudah sampai di sini. Nanti kita bakal ada challenge dan jangan lupa dikerjain karena itu bakal jadi challenge terakhir juga ya teman-teman ya di week ini. So, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat, bisa bikin teman-teman mampu untuk bikin dashboard yang kece. Nah, sekian dari saya untuk sesi hari ini teman-teman. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Bye-bye!